Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di mata kuliah penyelidikan geoteknik. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan data SPT. Jadi apa korelasi-korelasi apa yang bisa kita lakukan jika kita sudah mempunyai data SPT. Learning outcome untuk materi kali ini yaitu setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami dan mengkorelasikan data dari hasil pengujian SPT dengan dalam menentukan sifat fisik dan mekanik tanah. Jadi nanti data NSPT itu dapat kita gunakan untuk mengetahui sifat-sifat fisik dan mekanik tanah seperti kohesi, sudut gesek internal, kemudian kepadatan, konsistensi, dan lain sebagainya. Untuk bagian yang pertama yaitu korelasi nilai NSPT untuk tanah kohesif. Jadi di dalam tanah kohesif kita tahu ada parameter CI atau konsistensi indeks atau indeks konsistensi, di mana indeks konsistensi sama dengan liquid limit dikurangi dengan kadar air tanahnya saat diperiksa dibagi dengan liquid limit dikurangi plastik limit, dan nilai kuat tekan bebas atau QU. Jadi kita dapat mengkorelasikan nilai dari NSPT. Jadi jika kita punya nilai N60-nya, kita nanti bisa mengetahui QU dan konsistensi dari tanah kohesif. Ini jika N60-nya kurang dari 2, maka tanah kohesif tersebut merupakan tanah yang sangat lunak very soft. Kemudian konsistensi indeksnya kurang dari 0,5 dan kuat tekan bebasnya dalam kilonewton per meter persegi kurang dari 25 kilonewton per meter persegi. Untuk yang N60-nya 2 sampai 8, maka konsistensinya adalah sedang lunak sampai sedang, kemudian kuat tekan bebasnya 25 sampai 80. Kemudian yang terakhir lebih dari 30, maka konsistensinya adalah keras. Konsistensi indeksnya atau CI-nya lebih dari 1,5 dan kuat tekan bebasnya lebih dari 400 kN per meter persegi. Yang selanjutnya yaitu nilai QU juga dapat kita peroleh dari N60 dari tabel. Ini adalah hasil penelitian dari beberapa peneliti. Jadi jika kita punya N60-nya diketahui, misalnya N60 sama dengan 10, maka menurut Showers QU dibagi PA-nya sama dengan sekian. PA adalah tekanan atmosfer. Atau dalam bentuk persamaan QU dibagi dengan tekanan atmosfer sama dengan 0,58 N60 pangkat 0,72. Jadi tekanan atmosfer adalah sama dengan 100 kN per meter persegi. Kemudian ini adalah hubungan antara NSPT dengan tanah kohesif. Jadi seperti tadi, cuma ini adalah ringkasannya. Jadi kalau N kurang dari 2, tanahnya sangat lunak, very soft, kuat tekan bebasnya kurang dari 0,25 kg per cm. Kalau yang tadi satuannya adalah kilonewton per meter persegi. Lebih dari 30, tanahnya keras, hard, kemudian kuat tekan bebasnya lebih dari 4 kg per cm persegi. Jadi ini merupakan ringkasan dari slide sebelumnya. Kemudian jika kita punya nilai N, maka untuk tanah granuler kita bisa memperkirakan kepadatan relatif atau relatif density-nya. Jadi jika nilai N-nya 0 sampai 5, maka DR-nya atau relatif density-nya 0 sampai 5%. Kemudian jika kepadatannya 30 sampai 50, maka relatif density-nya sekitar 60 sampai 95%. Kemudian Chubrinovsky dan Ishihara juga mengusulkan korelasi antara N60 dengan
kepadatan relatif tanah dalam bentuk persamaan. Kalau ini dalam bentuk tabel, jadi nilainya dalam bentuk range tertentu, sedangkan isi hara dalam bentuk persamaan. Jadi ini merupakan fungsi dari N60. Kepadatan relatif merupakan fungsi dari N60 dan D50. D50 adalah berapa diameter raratannya untuk yang lolos 50% lolos saringan, itu ukuran diameternya berapa. Kemudian menurut Peck, Hansen, dan Thornburn 1974 memberikan koreksi antara N160. Jadi ini kalau ini pakai N60, ini ada menggunakan N160, bedanya N160 dengan N60. Kalau N160 dikoreksi terhadap tekanan overburden, sedangkan N60 hanya dikoreksi terhadap efisiensi dari alatnya. Ini persamaannya kita bisa memperkirakan kapasitas sudut gesek internal efektif. Kemudian Smartman juga memberikan hubungan antara N60 dengan tekanan overburden. Dalam Kulhawi dan Main 1990 memperkirakan korelasi antara sudut gesek internal dan N60, kemudian tekanan overburden, dan ini tekanan atmosfer. Kemudian ini adalah ringkasannya. Jadi untuk tanah pasir, maka jika NSPT-nya kurang dari 4, maka nilai CPT-nya nanti kurang dari 5 meganewton per meter persegi. Kemudian relatif density-nya kurang dari 15%. Kemudian berat unit keringnya dalam kilonewton per meter persegi. Per meter kubik kurang dari 14, sudut gesek internalnya kurang dari 30, dan Kice adalah tahanan konus dari hasil pengujian sondir. Kice-nya kurang dari 1,6, satuannya meganewton per meter persegi. Kemudian untuk NSPT-nya 4 sampai 10, maka dia digolongkan ke dalam tanah pasir yang tidak padat. Nilai CPT-nya 5 sampai 10, kemudian relatif density 15 sampai 35, sudut gesek internalnya 30 sampai 32. Seterusnya seperti itu. Jika NSPT-nya lebih dari 50, maka tanah pasirnya termasuk tanah pasir yang sangat padat. Relatif density-nya sekitar 85 sampai 100%. Berat volume keringnya, berat unit keringnya lebih dari 20 kilonewton per meter kubik. Sudut gesek internalnya lebih dari 38. Kemudian nilai N juga bisa kita gunakan untuk mengestimasi modulus elastis. Jadi menurut Michel dan Garner dalam Hardiatmo, besarnya modulus elastis dengan menggunakan nilai NSPT adalah modulus elastisitas besarnya sama dengan 10 kali N plus 15. Satuannya dalam kip per feet atau kip per feet square untuk tanah pasir, sedangkan untuk tanah lempung 6 kali N plus 5 dalam satuannya kips per feet square, di mana 1 kips per feet square sama dengan 0,5 kg per cm persegi. Jadi ini kalau ini kita hitung dengan rumus ini, kemudian setelah dapat hasilnya itu baru kita konversi ke dalam satuan ini. Jadi rumus ini berlaku untuk satuannya dalam K per feet square. Kemudian nilai N juga dapat digunakan untuk estimasi kapasitas dukung untuk pondasi dangkal. Di sini hanya contoh, nanti di slide berikutnya khusus membicarakan tentang kapasitas dukung pondasi dari hasil pengujian lapangan, yaitu dari SPT dan dari CPT. Sini hanya diberikan contohnya saja bahwa kapasitas dukung untuk pondasi dangkal KA, jadi ini sudah dalam KA, jadi key allowable sama dengan N. N-nya yaitu nilai SPT dibagi F1, ini nilai F1, dikali dengan KD. KD rumusnya ini. Untuk lebar pondasi yang kurang dari F4, F4-nya itu besarnya 1,2. Untuk lebar fondasi yang lebih besar dari F4, jadi lebih dari 1,2, maka rumus kapasitas dukung izinnya adalah ini. Di mana
KD-nya sama dengan 1 plus 0,33 D per B. D-nya kedalaman, B-nya lebar pondasi. KD-nya nilainya kurang dari 1,33. Jadi kita kalau dulu kita pelajari untuk menghitung kapasitas dukung ultimate pondasi, kita menggunakan kalau rumus statis yaitu CNC, QNQ, dan seterusnya. Dengan rumus ini, maka rumusnya menjadi sederhana seperti ini. Ini menurut Bowles. Kemudian untuk pondasi dalam, jadi dalam pondasi dalam kita kalau ini tiang, maka kapasitas ujungnya kapasitas dukung tiang merupakan komponen dari tahanan ujung ini dan tahanan gesek selimut tiangnya. Di QB ditambah dengan QS, sehingga di sini bisa kita hitung kalau kita punya nilai N, maka kita bisa ngitung QB-nya. QB-nya sama dengan 0,4 N D per B. D-nya adalah kedalaman, B-nya lebar pondasi, di mana tau R-nya kurang dari 4N dikali tau R. Untuk tahanan geseknya sama dengan tau R dibagi 50 dikali N. Sedangkan kapasitas dukung untuk pondasi tiang QB dikalikan AB ditambah QS dikali AS. Jadi QB-nya adalah ini, kemudian QS-nya adalah ini, AB dan AS adalah luas penampang di bagian ujung atau di bagian dasar tiang, AS adalah luas dari selimut tiangnya. Ini mungkin akan kita pelajari lebih lanjut di mata kuliah teknik pondasi. Kemudian kita juga bisa menggunakan nilai N untuk mengestimasi penurunan, yaitu penurunan segera. Jadi kalau penurunan konsolidasi mungkin tidak bisa. Untuk penurunan segera atau immediate settlement kita bisa perkirakan penurunan segera sama dengan 4 kali Q dibagi dengan N. Q-nya adalah intensitas beban yang diterapkan, satuannya harus dalam kip per feet square. Kemudian B-nya adalah lebar, lebarnya juga satuannya feet. Penurunannya nanti hasilnya SI-nya dalam satuan inci. Kemudian N-nya adalah jumlah pukulan. Rumus yang pertama berlaku untuk lebar pondasi yang kurang dari 1,2. Rumus yang kedua berlaku untuk lebar pondasi yang lebih dari 1,2. Ini akan lebih lanjut akan kita pelajari di mata kuliah teknik pondasi. Kemudian penurunan segera menurut Bowles ini hampir sama, cuma kalau tadi 4 Q per N, ini 2,5 Q per N. Jadi penggunaannya hampir sama dengan formula yang berbeda. Kemudian Schultz dan Serif, kemudian Meyerhoff juga memberikan hubungan empiris untuk penurunan segera. Jadi ini untuk kerikil, pasir dan kerikil, kemudian persamaan kedua untuk pasir berlanau, semua beban dalam satuan ton per feet square. Kemudian nanti penurunan yang dihasilkan yaitu dalam inci. N-nya adalah jumlah pukulannya. Sekian untuk pemanfaatan nilai N SPT untuk korelasi sifat tanah. Jadi sebagai kesimpulan bisa kita simpulkan di sini bahwa untuk tanah kohesif dengan memiliki nilai N kita bisa mengetahui konsistensi tanah, kemudian konsistensi apakah dia soft, firm, hard, stiff dan sebagainya. Kemudian kita bisa memperkirakan nilai dari QU-nya atau kuat tekan bebasnya. Kemudian kalau dia tanahnya pasir, kita punya nilai N, maka kita bisa mengetahui kepadatan relatifnya, kemudian sudut gesek internalnya berapa. Kemudian dengan nilai N juga kita bisa memperkirakan kapasitas dukung pondasi, baik pondasi dangkal maupun pondasi dalam, dan kita juga bisa mengukur berapa penurunan, yaitu penurunan segera untuk pondasi dangkalnya. Sekian untuk materi pada bagian ini. Kita lanjutkan ke materi lainnya nanti, yaitu penggunaan nilai N dan nilai N SPT dan nilai QC resisten untuk perhitungan dari kapasitas dukung pondasi baik dalam maupun dangkal.
Saya akhiri sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.